Gurihnya empal gentong dengan aroma khas terasi Indonesia. Loh. Kita ini liburan di Bali dan mereka tuh happy banget. Bapak ini yang motoin siapa, Pak? Waduh. Ini si Tante Ewong ini bisa diterima jadi PA alias apa? Personal ani-ani. Loh. Saya dituduh mengambil 4 anak saya dan saya dituduh ingin hidup bersama simpanan saya. Saya dituduh loh. Nah, dituduh kan artinya nggak benar. Tapi kenyataannya kan Bapak 4 anak ada siapa? Ada sama siapa? Ada sama Bapak kan? Nah, Bapak di sana sama siapa? Sama simpanan kan? Ya kan? Itu bukan tuduhan. Itu kebenaran namanya, Pak. Ada uang berandai di sini, Pak. Loh. He told me, asked me to please leave the family. Akhirnya hari ini Emi berangkat ke Indonesia. Selamat berjuang, Ibu Emi. Kalahkan pelakor itu. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, kita masih update tentang kasus Emi bersama Aden Wong. Jangan dibalik ya. Aden Wong Aden. Dan juga si Empal Gentong. Nah, alias TE alias Tante Ewong. Loh. Nah, jadi kita akan membahas update-update dari kasus ini ya. Nah, guys, jadi kabarnya hari ini nih Emi akan berangkat ke Singapura untuk melaporkan dan mengurus perceraian di pengadilan ya, untuk mendapatkan hak asuh dari anak-anaknya. Yang anak pertama kan udah di brainwash, anak kedua juga udah di brainwash, anak ketiga mungkin belum di brainwash, tapi akan sepertinya. Nah, anak keempat juga. Nah guys, jadi kita mau bahas beberapa hal ya. Sebelumnya kita bahas dulu, ini ada foto-fotonya. Nah, ini foto-foto ini itu ada blur-blur ya. Ini ada 4 anaknya dari Aden Wong yang katanya liburan di Bali. Kan dia bilang, kita ini liburan di Bali dan mereka tuh happy banget. Pertanyaan saya, waduh, Bapak ini yang motoin siapa, Pak? Waduh. Yang motoin siapa, Pak? Apa mama baru mereka? Lah. Pas liburan bareng sama anak-anak, mama aslinya nggak diajak. Yang diajak malah mama barunya. Waduh. Terus kita juga akan berpikir ya, ketika Emi ke Singapura, nah si Aden Wong ini let's go rasa dia nggak bakal berani ke Singapura. Dia kan lagi posisi di Johor, Malaysia. Nah, ketika Emi mengurus perceraian pengadilan dengan memberikan bukti-bukti yang ada, kalau memang si sang suami itu benar, dia pasti akan datang ke Singapura. Tapi kalau dia nggak berangkat ke Singapura, berarti dia stay di Malaysia dan dia akan hidup bersama si Tante Ewong alias peliharaannya, simpenannya. Nah, di Malaysia sana. Jadi dari sini kita udah tahu ya, yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Terus ada juga komentar dari Wanda Ponika ya. Let's go, kurang tahu nih siapa, kayaknya ini terkenal soalnya centang biru. Dia bilangnya TE ini, si Tante Ewong ini bisa diterima jadi PA alias apa? Personal ani-ani. Loh. Personal ani-ani coy. Untuk VP gitu, untuk VP gitu di perusahaan internasional. Dengan background no experience sebagai PA. Nah, jadi PA-nya Wanda Ponika aja, kalau CV-nya nggak gitu, takkan diterima itu. Apa benar dia karyawan di perusahaan tersebut? Nah, ini kita harus cek ya. Apakah benar kemarin perusahaan internasional itu menggaji PA yang bernama TE ini, Tante Ewong ini? Nah, dan catat ya, dia pernah digerebek polisi karena praktek prostitusi. 25 juta. Tapi 13 jutanya buat mucikari. Wah, gedean jasa mucikari daripada yang kerja ya. 12 juta dia dapat duit tuh, bro. Kita harus cek itu, pasti akan ada karyawan yang spill. Nah, kalau ternyata memang perusahaannya tidak pernah membayar si TE ini, Tante Ewong ini, nah berarti kan VP atau Vice Presidennya membayar secara pribadi gitu. Waduh, berapa gaji seorang PA yang tidak bisa bahasa Inggris dan tidak punya pengalaman? Nah, ini nggak cuma Let's Go kemarin yang bilang kan, ternyata banyak orang yang ini kok kayaknya janggal. Biduan yang hobinya nyanyi dan juga joget, kok bisa jadi PA? TE, Empal Gentong. Nah, Empal Gentong, coba kamu buatin laporan tentang jadwal saya akan meeting di perusahaan-perusahaan mana aja. Nah, wah, maaf Pak, saya nggak bisa buatin jadwal. Bapak, saya nyanyiin sama saya goyangin gimana Pak? Karena saya cuma bisa nyanyi sama goyang Pak. Loh. Masa kayak gitu? Gimana nih? Personal asisten kerjanya apa ya? Terus kan sempat ada kecurigaan bahwa si Aden ini juga curiga bahwa anak yang terakhir itu, dia berpikir bahwa ini bukan anaknya karena dia cerita bahwa Ami ini banyak banget bawa cowok ke rumah. Siapa tahu ini bukan anak saya, tapi diambil juga. Loh. Kalau nggak yakin ini anaknya, ya tes DNA aja. Kenapa nggak dites DNA? Nah, terus dia bilang juga ini tukang mabok. Ya gimana nggak mabok? Orang suaminya tukang selingkuh. Nah, itu pun kalau bener ya dia tukang mabok ya. Terus kan Aden Wong juga pernah bilang ya, dulu saya pas COVID, saya suruh Emi datang ke rumah sakit, dia nggak mau. Saya sendirian, kan saya pengen ada yang merawat waktu saya COVID. Nah, ternyata yang ngerawat itu adalah Tante Ewong. Coba bayangin sekarang Emi,
Emi melahirkan, kamu datang nggak? Enggak kan? Nah, apa bedanya kamu sama Emi? Lebih parah, kamu sakit di COVID. Emi tuh melahirkan loh, udah melahirkan, anaknya kamu ambil lagi, lebih parah. Emi. Sorry guys ya, suaranya ya lagi hujan besar soalnya nih. Dan Wong ini juga diduga bahwa dia takut ke Singapura, karena biasanya hukum-hukum Singapura ini sering membela kaum ibu gitu ya, apalagi kaum ibu nggak bersalah ya, dapat dari beberapa sumber ya. Nah, jadinya kalaupun dia ke Singapura, kemungkinan besar dia bakal kalah dan harta-hartanya dia tuh bakal diserahin setengah untuk Emi. Pasti kan Tante Ewong ini kan pasti bukan kali pertama nih merebut suami orang. Kemarin-kemarin kan Suli sampai direbut ya juga ya. Ini pasti dia cari cara buat memisahkan harta dulu. Nah, dan juga kita curiga bahwa anak-anaknya ini, kemarin kan anak-anaknya bilang bahwa my new mother gitu. Kita curiga bahwa anak-anaknya didoktrin dan dipaksa menerima Tante Ewong ini jadi ibunya mereka gitu. Kalau emang permasalahannya sang suami sama sang istri, kan bisa cerai. Kan nggak perlu punya ibu baru dulu baru cerai. Nah, ini kok punya ibu baru dulu baru cerai, baru mau cerai gitu. Ini kan aneh. Harusnya kan Tante Ewong ini jadi emaknya anak-anak, itu kan urusan nanti, masih jauh gitu. Dan kan yang dipermasalahin anak-anaknya kan adalah sifat mamanya ya. Kenapa anak-anaknya tuh nggak mau mama bapaknya balik lagi? Nah, ini pertanyaan kita ya. Seharusnya kan kalau anak-anaknya memang trauma, dijahatin atau dikerasin sama mamanya, dia bakal bilangnya, "Mah, aku pengen mama sama papa balikan lagi, baikan lagi. Tapi aku nggak pengen mama marah-marah sama aku. Jangan marahin aku lagi kalau pengen aku tuh kembali sama mama. Aku pengen mama berubah." Kan bisa ngomong gitu. Kenapa malah aku nggak pengen ketemu mama lagi, aku nggak sudi bilang dia mama lagi, aku panggil dia Emi, karena aku pengen memanggil mama ke Tante Ewong. Jarang sih lihatku anak kecil yang segitunya benci emaknya ya, apalagi tahu permasalahan bapak dan emaknya gitu ya. Apalagi beberapa kata Adan Wong nih yang menurut Lisku nih aneh nih. Coba kalian kita nonton lagi ya, karena Lisku lagi sekali nonton dan Lisku ngerasa ini totally aneh nih. Ini kayak nih omongan yang ini. That has taken care of me and my family very well for the next 2 years. Dia adalah wanita yang membantuku dan sangat baik selama 2 tahun. 2 tahun yang lalu ya gitu. Ya namanya asisten Pak, pasti baik lah gitu. Apalagi Bapak kasih bonus-bonus kan. This is a woman who is still here. If she's my mistress and she's after my money, why is she still here? Wah, jadi dia bilang, cewek ini nih yang masih di sini. Kalau dia itu simpanan saya dan dia nerima duit saya, kenapa dia masih di sini? Jawabannya, ya itu tadi Pak, karena dia masih nerima duit Bapak. Ya karena itu karena itu dia di situ Pak. Loh, kok Bapak malah nanya? Kalau ini simpanan aku dan dia cuma mau nerima duit aku, kenapa dia masih di sini? Ya karena itu, karena duitnya masih di situ Pak. Duit Bapak dari rekening masih banyak. Tunggu habis dulu, baru dia cabut gitu loh Pak. Duh, masa Bapak nggak ngerti duh. Why is she the one who set out us to safely leave the country? There is no meaning there. Nah, kenapa dia orang yang memberangkatkan kita untuk meninggalkan negara dengan aman gitu? Ya karena Bapak yang kasih duitnya buat beli tiket kan Pak. Nah, itu asisten pribadi cuma beli tiket doang gitu. Meninggalkan negara dengan aman, apa Indonesia aman tanpa dia juga Bapak beli tiket jalan sendiri juga aman gitu. Gak usah melebih-lebihkan inilah, gak usah melebih-lebihkan dia tuh berjasa banget buat Bapak tuh, gak usah berlebihan gitu Pak. There's a bunch of lies over here. I'm a father here, being accused of holding on to my 4 kids because I want to be with my mistress. Nah, aku ini seorang ayah di sini dan ini ada banyak kebohongan gitu. Aku dituduh untuk memegang keempat anak saya dan juga ingin bersama simpananku. Aku dituduh seperti itu. Bapak, mungkin kita memang menuduh seperti itu, Pak. Tapi Bapak melakukan hal itu. Dia bilang, saya dituduh mengambil 4 anaknya. Saya dituduh mengambil 4 anak saya. Dan saya dituduh ingin hidup bersama simpanan saya. Saya dituduh loh. Nah, dituduh kan artinya nggak benar. Tapi kenyataannya kan Bapak 4 anak ada siapa? Ada sama siapa? Ada sama Bapak kan? Nah, terus Bapak di sana sama siapa? Sama simpanan kan? Ya kan? Itu bukan tuduhan. Itu kebenaran namanya Pak. Ada Wong berandai di sini Pak. Ini kan Bapak Bapak sendiri yang membuktikan kebejatan diri sendiri gitu loh gitu. Di dunia ini nggak ada laki-laki yang gentleman kalau dia selingkuh bilang selingkuh, kecuali siapa? Kecuali Randy Kejarnet tuh contoh tuh Pak. Randy Kejarnet kemarin selingkuh sama Syahnas, dia bilang, "Ya bener, saya selingkuh." gitu. Ini ada tatonya. Tato apa itu? Itu tato gambar dia. Randy Kejarnet itu cowok di antara cowok dan dia selingkuh, dia salah, dia minta maaf, dia perbaiki.
Buktinya sekarang Lady Nayawan, Lady Jarnet, itu karirnya makin bagus, rumah tangga makin harmonis. Nah, itu Bapak contoh. Di dunia ini nggak cuma bapak lelaki yang selingkuh, tapi mungkin cuma bapak yang maksa dan nyuruh dan ngikutin empal gentong ini ngambil anak-anak buat tinggal bersama si empal gentong juga. Nah, dan memaksa anak-anak bapak untuk menyebutkan mama ke empal gentong. Nah, itu gitu. Lelaki selingkuh nggak cuma bapak, tapi untuk melakukan hal yang konyol seperti ini, ya itu cuma bapak doang. Itu aneh itu menurut Let's Dan nggak usah kepedean ya Pak ya. Emi juga nggak mau bakal balik lagi sama bapak. Dia kasih pesan dan kesan nih. Wah, pesan dan kesan. Pesan-pesan untuk bapak nih. Dia bilang gini ya. I want to ask you hypothetically. Today, if he comes back to you, asking for your forgiveness, totally done with that girl, would you take him back? No, I'm done. Nah, jadi dia bilang, kalau memang akhirnya dia udah selesai dengan si Tante Ewong ini, dia mau balikan lagi gitu. Kamu maukah kembali? Dia bilang, no, I'm done. Dia nggak mau. Bapak jangan kepedean deh. He told me, asked me to please leave the family. I want to move on. Yeah. Same to me. I want to move on. Nah, dia yang nyuruh aku buat ninggalin keluarga untuk move on. Sama, aku juga mau move on. Ya, kita berdua sama-sama move on. Yeah, and he's truly in love with her. Let them stay together and real. Nah, jadi dia bilang juga mereka ini berdua benar-benar jatuh cinta. Nah, pasangan mana yang sebutin itu? Jabatan setinggi vice presiden dibuang gitu. Anak-anak diambil gitu. Istri dituduh tukang mabok dan juga tukang selingkuh gitu. Berarti kan yang cowok ini memang benar-benar jatuh cinta sama si empal gentong ini ya. Wah, dia bilang biarin lah mereka bersama gitu. Ini jelas-jelas menurut Let's Go bapaknya ini nggak mau cerai baik-baik gitu. Dia ingin menjatuhkan seluruh nama Emi supaya Emi ini mungkin nggak bisa dapat harta gono gini gitu. Karena kan bapaknya udah pengangguran ya. Jadi harta yang dia punya kan nanti pengen hidup di Garut mungkin sama si empal gentong. Nah kan udah nganggur ya. Jadi kalau gua nganggur nih, empal gentong nih mau sama gua karena duit gua nih, takutnya kalau gua udah nggak ada duit, empal gentong pulang ke Indonesia nih gitu. Gua sama siapa? Gua cinta banget sama empal gentong ini. Gua cinta makanan Indonesia. Gurihnya empal gentong dengan aroma khas terasi Indonesia. Loh. Itu yang bikin saya ingin menikmati empal gentong setiap hari. Loh, bagaimana nih? Nah, kan kita curiganya gitu ya, gitu. Menurut kalian gimana guys tentang kasus kali ini guys? Let's Go harap Emi ke Singapura tetap berjuang, tetap fighting, dan tapi tetap ngabarin ya sama netizen Indonesia. Karena kan netizen Indonesia ini termasuk lumayan membantu kasus Emi ya, gitu. Jadi kita bisa siap-siap loh kalau nanti Tante Ewang pulang ke Indonesia. Nah, kita bisa lihat di bandara, ya kita bisa hujat. Jangan sampai lolos, pelakor jangan sampai lolos gitu loh. Kalau udah nanti cerai dapat harta sama dapat anak, nah baru udah kelar nih gitu. Jadi itu aja yang bisa lu sampaikan. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.